kabulkan. Salah seorang sahabat Rasulullah yang doanya mustajab. Siapa itu Pak? Doa sahabat yang paling mustajab. Doanya siapa? Mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu hampir setiap doa yang diminta Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak tertolak. Hampir setiap doanya dikabulkan Allah. Sampai para sahabat heran, kenapa kok doanya Sa'ad ini selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu bertanya kepada Rasulullah, apa yang saya lakukan, apa yang harus saya lakukan agar doa saya mustajab? Kata Rasulullah, atim mat'amaka takun mustajabah. Perbaikilah makanan yang kau konsumsi, maka doamu akan mustajab. Atim mat'amaka takun mustajabud da'wah. Perbaikilah makanan yang kau makan, maka doamu akan mustajab. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Akhirnya setelah itu Sa'ad bin Waqqas itu selalu memastikan makanan yang dia konsumsi itu adalah makanan yang halal. Nah, makanan yang halal itu ada yang memang zatnya yang halal, ada yang memang zatnya itu haram. Yang halal maksudnya adalah secara zat halal, tapi hasilnya dihasilkan dari yang haram. Mungkin yang kita makan adalah nasi, tapi nasi itu didapatkan dengan cara yang haram. Yang kita dapatkan buah-buahan, tapi yang untuk membeli buah-buahan itu dengan uang yang haram, itu juga termasuk haram. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita selalu membahas harta haram. Ini tujuannya agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah juga suatu ketika di satu daerah di Basra itu, di situ para ulama, banyak kaum muslimin tidak bisa dikalahkan setiap penaklukan itu tidak bisa dikalahkan. Maka oleh Hajjaj As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, agar mereka terkalahkan itu, dia menggunakan sebuah cara. Orang-orang yang di daerah tersebut di Basra itu disuruh mengumpulkan telur. Setiap orang suruh mengumpulkan telur ayam. Dikumpulkanlah semua telur itu dari satu. Kemudian setelah dikumpulkan, mereka disuruh ngambil sendiri-sendiri. Disuruh ngambil lagi satu lagi. Setelah mengambil lagi semuanya selesai, lalu setelah itu beberapa hari berikutnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu memerangi kaum muslimin, dan ternyata kaum muslimin kalah hanya karena salah ngambil telur. Coba bayangkan kalau telur ayam itu kalau dikumpulkan jadi satu, kita ingat nggak telur kita yang mana? Nggak ingat Pak, yang mana ya? Salah ngambil. Jadi yang diambil bukan punya dia itu. Akhirnya karena salah ngambil, dia makan makanan yang bukan miliknya. Karena salah ngambil dan makan yang bukan miliknya, akhirnya ya sudah memasukkan makanan yang haram ke dalam tubuh mereka. Akhirnya kekuatan mereka hilang. Nah, ini baru masalah itu saja, belum yang lain-lain. Maka jaminannya kalau Allah Subhanahu wa taala, ini makanan yang halal sangat berpengaruh sekali terhadap amal ibadah kita. Bahkan di dalam sebuah ayat disebutkan, qulu fi thayyibati ma razaqnakum wa a'malu shalihan. Makanlah makanan yang kami rezekikan kepada kalian dan beramal solehlah. Artinya ada hubungan yang kuat antara amal soleh dengan makanan. Orang yang
mengkonsumsi makanan yang baik, makanan yang halal, yang thayyib, maka akan diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Bagi yang mengkonsumsi makanan yang haram, ya sudah, dia berat untuk melaksanakan amal soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa faktor keharaman sebuah makanan itu ada 3, Pak ya. Yang pertama adalah karena kezaliman. Nah, yang kita bahas pertama adalah karena zalim. Kebalikan zalim itu apa, Pak? Zalim itu kebalikan dari zalim. Kebalikan dari ada zalim. Kalau lawannya zalim, jangan zalim, harus berlaku adil. Jadi kebalikan zalim itu adil, Pak. Jadi zalim ini adalah perkara yang termasuk menyebabkan harta kita menjadi haram. Termasuk sebab kenapa harta kita haram adalah karena perbuatan zalim. Yang dimaksudkan dari dalam muamalah itu seperti apa? Zalim dalam muamalah itu adalah dia mengambil harta dengan cara yang zalim. Ada yang bentuknya menzalimi Allah, ada yang bentuknya menzalimi manusia. Kok bisa manusia menzalimi Allah? Bisa. Bentuk kita menzalimi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita tidak membayar zakat. Kita tidak bayar zakat itu bentuk zalimnya kita kepada Allah. Zakat itu apa saja, Pak? Ada zakat mal, berapa persen zakat mal? 2,5%. Zakat perniagaan 2,5%. Ada zakat pertanian. Zakat pertanian berapa persen? Tergantung pengairan atau enggak. Kalau pakai irigasi 10%. Kalau pakai alat harus nyari air 5%. Ini ada zakat. Nah, ketika seseorang tidak membayarkan zakat, maka dia mengambil hak Allah. Zakat itu adalah hakul, haknya Allah yang harus kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah yang memberi rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu pasti memiliki rezekinya masing-masing. Binatang saja itu bisa mencari rezekinya, apalagi kita. Wa ka'in dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha Allah yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, dan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian di antara kita mendapatkan rezeki dari jasa, yaitu orang-orang yang bekerja di buruh, pegawai, dan orang-orang rumahan itu mendapatkan rezekinya dari jasa yang mereka berikan. Dan juga ada sebagian di antara kita yang rezekinya itu dari harga barang, dari barang yang mereka buat. Mereka membuat barang, membuat barang-barang yang bermanfaat, kreativitas, kemudian mendapatkan uang dari apa yang mereka buat ini, produsen, kemudian
termasuk apa yang mereka kerjakan dari tangan mereka, yaitu para petani. Dan di antara orang juga ada yang mendapatkan rezekinya dari selisih harga barang yang mereka beli barang kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Itu siapa Pak? Para pedagang. Para pedagang itu rezekinya dari selisih harga. Ada yang dari jasa, ada yang memang dia punya keahlian tertentu. Contohnya para tukang itu punya keahlian itu dari jasa tenaga mereka. Kemudian ada yang mendapatkan rezekinya dari mereka membuat sesuatu kemudian bisa dijual. Para pengrajin tangan itu mereka adalah para produsen yang mereka mendapatkan rezekinya dari barang yang mereka buat. Ada yang dari selisih harga, itu para pedagang, dan ada juga sebagian kita itu rezeki mereka itu bukan dari jasa yang mereka berikan kepada orang lain, bukan dari barang yang mereka buat, bukan dari selisih barang, harga barang yang mereka dapatkan, tapi rezeki mereka itu berasal dari orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Siapa mereka? Adalah orang-orang fakir miskin. Fakir miskin itu sebetulnya rezeki mereka itu dari tangan orang-orang yang wajib zakat. Kalau orang-orang yang wajib zakat tidak mengeluarkan hartanya, maka dia berbuat zalim, menzalimi mereka. Dan memang pasti ada orang yang fakir miskin. Setiap tempat pasti ada yang fakir, ada yang kaya. Allah jadikan di antara kita ada orang yang kaya dan orang yang fakir. Tujuannya adalah agar agar ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi jarang sekali ada daerah yang semuanya kaya. Tapi pernah terjadi di masa kaum muslimin yang itu sampai tidak ada orang yang bisa menerima zakat. Di masanya siapa itu? Masanya siapa itu? Umar bin Abdul Aziz. Itu susah mencari orang yang menerima zakat. Saking semuanya sudah cukup. Umar bin Abdul Aziz di masanya Umar bin Abdul Aziz. Jawab yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum." Dan orang-orang yang dalam hartanya itu ada bagian tertentu bagi orang-orang yang miskin. Lisa'il wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Ada orang yang itu tidak punya, tapi dia tidak mau minta-minta. Ada nggak Pak? Sebetulnya dia miskin, tapi nggak mau minta-minta. Ada Pak? Ada. Ya. Ada juga orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia mau meminta. Ada yang mereka menahan dirinya untuk tidak meminta-minta. Apa bedanya fakir dengan miskin? Apa perbedaan fakir dengan miskin? Kalau fakir itu orang yang dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau miskin orang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, menipis, hanya cukup untuk sekedar pas-pasan. Ada fakir, ada miskin. Tapi ada juga yang mendefinisikan fakir itu orang-orang yang tidak mau meminta-minta. Kalau miskin itu orang yang tidak punya apa-apa dan mau meminta-minta. Jadi ada sedikit perbedaan di antara fakir dan miskin. Tapi intinya fakir miskin itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir dan miskin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ketika seseorang orang yang
sudah wajib zakat, kemudian menahan hartanya, berarti dia menahan rezeki orang-orang yang fakir miskin. Nantilah zakatnya. Kalau seandainya orang-orang kita semuanya di negara kita ini, orang-orang yang wajib zakat itu menunaikan zakatnya, saya kira itu menjadi solusi untuk mengentaskan atau meminimalisir kemiskinan. Masalahnya kan karena zakat itu tidak ditekankan, bahkan tidak bisa, ya tidak ada yang menekan bahwa orang-orang yang wajib zakat itu harus mengeluarkan zakat. Lebih kepada pajak. Pajak itu kan berbeda dengan zakat. Berbeda dengan zakat. Penggunaannya juga berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu disalurkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang as-sadaqah, innamas sadaqah lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Kalau seandainya fakir miskin, seandainya orang-orang yang menunaikan zakat itu mereka mengeluarkan zakatnya, ya insya Allah itu menjadi solusi. Karena tidak wajib, ya, akhirnya banyak sekali orang-orang yang kesulitan. Tujuan zakat itu kan kailayaku nanti datang bayangannya itu. Tujuannya adalah agar uang itu tidak hanya berputar di tangan orang-orang yang kaya saja, tidak hanya berputar di tangan orang-orang yang kaya, tapi juga berputar di tangan orang-orang yang fakir miskin. Siapa yang mengelola zakat itu? Yang mengelola adalah Baitul Mal. Baitul Mal itu dulu dibuat itu tujuannya untuk satu, mengumpulkan harta zakat, mengumpulkan harta sedekah. Kalaupun ada pajak itu diambil dari orang-orang yang non muslim, dulu ahlu dhimmah, ya. Kan dulu kalau di negara kaum muslimin itu ada yang disebut dengan ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah itu adalah non muslim yang tinggal di negara muslim. Dia non muslim tapi tinggal di negara muslim. Dulu di Madinah, ya. Itu ada non muslim, Yahudi, Nasrani, mereka itu tinggal di bawah kepemimpinan muslim. Dan Rasulullah SAW sangat menjaga sekali hak mereka. Sangat menjaga sekali. Barang siapa yang memerangi mereka, maka di akhirat dia akan berhadapan dengan saya, kata Rasulullah. Artinya jangan sampai memerangi ahlu dhimmah, orang yang non muslim yang tinggal di bawah naungan kaum muslimin. Itu non muslim dan dijaga oleh Rasulullah, kehormatannya dijaga, tidak boleh dizalimi. Mereka itu ya harus dihormati juga. Mereka membayar pajak kepada kaum muslimin yang disebut dengan al-maqsud atau al-kharraj. Al-kharraj itu biasanya pajak yang dari tanah. Misalnya kalau tanah itu digarap kemudian bayar pajak ke pemerintah muslim, itu namanya al-kharraj. Ada al-maqsud, maksud itu juga pajak. Yang wajib bagi mereka membayar itu adalah membayar pajak kepada pemerintah muslim. Pada kaum muslimin tidak diperintahkan untuk mengambil pajak. Kenapa? Karena kaum muslimin itu sudah ada kewajiban membayar zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan orang yang mengambil pajak dari kaum muslimin itu adalah zalim karena mereka sudah dibebani zakat. Kecuali menurut mazhab Syafi'iyah termasuk Imam Al-Ghazali boleh mengambil pajak dari kaum muslimin jika negara membutuhkan. Jika memang kas negara itu kosong, maka baru diperbolehkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika harta zakat dan harta pajak itu
diambil secara adil, yaitu betul-betul diterapkan dengan adil, itu menjadi solusi. Permasalahannya banyak di antara kita mungkin ya zakat dan pajaknya itu belum maksimal penerapan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'ala aghniya'il muslimina fi amwalihim qadra alladhi yasau fuqara'ihim wa lan yajhal al-fuqara' illa idza ja'u wa 'amru mimma yasna'u aghniya'uhum ala wa innallaha muhasibuhum yawmal qiyamah hisaban shadidan wa mu'adzibuhum 'adzaban nukra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap harta orang-orang muslim yang kaya, yaitu zakat, yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Sebetulnya zakat itu diwajibkan adalah untuk menutupi kebutuhan kaum muslimin yang fakir, fuqara'ihim. Wala yajhadul fuqara, dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian, melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Wala yajhadul fuqara illa idza ja'u wa 'aradu mimma yas'u dunyahum. Mereka tidak mengenakan pakaian, mereka tidak bisa makan, mereka kelaparan itu dikarenakan mereka orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah tidak mau mengeluarkan zakat mereka. Ala wa innallaha muhasibuhum yaumal qiyamah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban mereka, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hisaban syadidan, dan Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka dengan hisab yang keras. Wa ma'adzibuhum 'adzaban nukra, dan Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah zalim, harta yang zalim, harta dari orang-orang yang agniya, yang kaya, yang itu tidak diberikan kepada fakir miskin. Ketika sebuah daerah itu tidak ada keadilan, maka ya pasti akan terjadi banyak kelaparan. Maka untuk menjaga harga diri orang-orang yang fakir, orang miskin, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan orang-orang fakir miskin itu datang meminta-minta. Karena pasti kaum muslimin itu mereka memiliki yang disebut dengan iffah, menjaga kehormatan. Malu terkadang kita yang termasuk mungkin fakir miskin tidak cukup untuk kebutuhan harian kita, untuk datang meminta-minta kepada orang kaya, meminta uang zakat. Nah, itu Allah tidak memerintahkan orang fakir miskin itu datang mendatangi orang kaya meminta uang zakat. Dan cara paksa mengambil hak mereka yang berada di tangan orang yang wajib zakat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pihak yang berkuasa di daerah tersebut, yaitu pemerintah, untuk mengambil hak orang-orang fakir miskin, orang-orang yang duafa itu dari orang-orang yang kaya, dan pemerintahlah yang menyerahkan hak itu kepada orang yang fakir. Maka perintahnya dalam Al-Quran itu khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Siapa yang diperintahkan di situ, Pak? Yang disuruh ngambil itu orang miskin, orang fakir miskin, atau orang yang berkuasa? Orang yang berkuasa, orang yang memiliki kekuasaan di daerah tersebut, mereka mengambil. Caranya bagaimana? Didatangi rumah mereka, dihitung omsetnya, setiap tahunnya, jadwalnya mereka mengeluarkan zakat itu kapan, peningkatannya berapa. Kalau ada peningkatan berarti semakin tinggi nanti zakatnya. Nah, terkadang ada orang-orang yang menyiasati biar tidak zakat, tidak keluar zakat itu, uangnya diberikan tanah, diberikan kendaraan, karena kendaraan dan tanah itu kan tidak ada zakatnya, Pak. Nah, ini yang terkadang adilnya di situ. Akhirnya yang beli tanah atau beli rumah atau beli
kendaraan yang itu tidak ada zakat. Macam yang mereka Allah Subhanahu Wa Taala, ini tugas pemerintah. Ambil harta mereka, orang-orang yang dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah, zakat mereka, tutahhiruhum. Tujuannya zakat itu apa? Tutahhiruhum, untuk menjaga, untuk membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka, membersihkan harta mereka dan mensucikan diri mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang-orang itu yang ada 4 golongan manusia. Saya mungkin pernah sampaikan juga bahwa ada 4 golongan manusia itu. Yang golongan yang pertama adalah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka harta dan ilmu agama yang benar. Itu golongan yang pertama. Allah berikan harta dan Allah berikan ilmu agama yang benar, sehingga orang yang memiliki harta itu dan memiliki ilmu yang benar, mereka menunaikan kewajibannya, menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan hartanya untuk bersilaturahmi, digunakan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Dan orang yang seperti ini disebut oleh Rasulullah adalah afdhalul manazil, kedudukan yang paling mulia. Kedudukan yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah berikan ilmu agama dan Allah berikan harta kepadanya, dan dia gunakan hartanya untuk bicara Allah. Itu golongan yang pertama. Ada nggak Pak golongan pertama di tengah-tengah kita? Dia paham agama, dia diberikan harta yang lebih, dan dia tunaikan kewajibannya. Ada nggak Pak golongan pertama ini? Ada ya Pak ya. Golongan yang mereka diberikan harta yang lebih dan mendapatkan ilmu agama, memiliki pemahaman ilmu agama yang benar, dia gunakan hartanya di jalan Allah. Ada golongan yang kedua Pak. Golongan yang kedua itu adalah golongan yang Allah SWT berikan ilmu agama kepadanya, tapi Allah tidak berikan harta kepada mereka, tapi agamanya baik, pemahaman agamanya baik, tapi tidak diberikan harta yang lebih kepadanya. Tapi orang yang kedua ini, dia berkata, kalau seandainya saya punya uang seperti golongan yang pertama, orang yang kaya itu, dan dia zakatkan hartanya, dia gunakan di jalan Allah, dia gunakan untuk silaturahmi, saya mau seperti dia. Saya mau gunakan harta saya di jalan Allah, saya zakatkan, saya sedekahkan, akan saya gunakan untuk silaturahmi, saya gunakan untuk bertakwa. Maka golongan yang kedua ini, kata Rasulullah, fahuwa sawa, maka fa'ajruhum sawa, pahalanya sama dengan orang yang golongan pertama tadi Pak. Meskipun dia belum bisa mengeluarkan uangnya, meskipun dia tidak bisa zakat, meskipun dia tidak gunakan harta, tidak bisa gunakan hartanya untuk bersedekah, tapi sudah punya keinginan Pak, sudah punya keinginan. Kenapa orang yang baru punya keinginan seperti itu dia mendapatkan pahala? Kata Rasulullah, man hamma bihasanatin falahu ajru mislu fa'ili. Barang siapa yang dia memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka itu dia sudah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan pahala. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, ada golongan yang Allah tidak berikan ilmu agama yang benar kepadanya, tidak pahamkan ilmu agama, tapi diberikan harta yang lebih. Ini juga termasuk golongan yang golongan yang ketiga ini, termasuk kata Rasulullah SAW, termasuk ahbasul manazil, golongan yang paling khabis. Khabis itu golongan yang paling apa Pak? Khabis itu kotor. Golongan yang paling buruk adalah golongan yang hanya Allah berikan harta kepadanya, tapi tidak diberikan ilmu agama. Apa yang dia gunakan hartanya? Dia gunakan hartanya itu untuk sesuatu yang sia-sia. Dia tidak gunakan hartanya untuk zakat, tidak untuk bertakwa, tidak untuk silaturahmi, hanya digunakan untuk foya-foya. Ada nggak Pak orang yang golongan ketiga ini? Hartanya lebih banyak sekali, semuanya bisa dia beli,
tapi dia tidak gunakan untuk zakat. Karena apa? Karena tidak memiliki pemahaman agama yang benar. Kata Rasulullah, ini adalah golongan yang khabis, yang paling buruk. Ada golongan yang keempat. Golongan yang keempat itu sudah tidak memiliki harta, tidak diberikan rezeki berupa harta, dan tidak memiliki ilmu agama yang benar. Kasihan saya. Sudah sengsara dunia, sengsara akhirat juga itu. Rizki harta nggak punya, agama juga nggak punya itu. Sudah miskin, ditambah lagi dia tidak ibadah. Dan dia punya keinginan. Sudah miskin, nggak mau beribadah, dan dia punya keinginan. Kalau saya punya harta seperti golongan yang ketiga, saya gunakan harta saya untuk foya-foya, untuk senang-senang, untuk jalan-jalan, untuk apa lagi? Tidak bagus gitu. Saya pamerkan harta saya tidak mau zakat, saya gunakan pokoknya untuk senang-senang dunia, mumpung masih hidup. Ini golongan yang keempat. Padahal dia belum melakukan, tidak punya harta, baru punya angan-angan, itu sudah mendapatkan dosa yang sama seperti mending golongan ketiga. Golongan ketiga itu dapat harta, dia dapat merasakan kenikmatan yang sementara. Golongan yang keempat ini yang dia tidak mendapatkan ilmu agama, tidak memiliki agama yang baik, dan tidak mendapatkan harta, tapi punya keinginan yang buruk. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ada dua golongan saja yang baik, itu adalah golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Golongan yang pertama yang golongan Allah berikan harta yang lebih kepada mereka dan diberikan agama yang baik kepadanya dan digunakan hartanya di jalan Allah. Dan kalau banyak orang-orang yang seperti ini menunaikan zakat mereka, ya ini menjadi dia salah satu, meskipun tidak solusi, menjadi solusi. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jika ada orang yang wajib zakat kemudian dia menunda menunaikan zakatnya kepada fakir miskin, maka Islam itu menjatuhkan sanksi kepadanya. Ada sanksi dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah harta mereka. Ada sanksinya. Orang yang tidak mau menunaikan zakat itu ada sanksinya, ada hukumannya. Harusnya yang disanksi itu orang-orang yang memiliki harta yang lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man manaha fa inna akhiruha wa syatru malihi." Barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat, enggan menunaikan zakat, maka akan kami tarik zakatnya dan menyita setengah harta. Ditarik secara paksa hartanya dan disita setengah hartanya. Wa syatru malihi. Tujuannya apa? Azmatan min azamati rabbina. Ini sebagai sanksi dan sebagai peringatan. Ini adalah ketetapan dari Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Jadi sanksi orang yang tidak mau menaikkan zakat itu zakatnya diambil kemudian disita hartanya. Kenapa Pak Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi orang-orang yang tidak mau menaikkan zakat? Karena zakat itu urusan yang sangat penting, urusan sama manusia. Bahkan zakat itu selalu berdampingan dengan sholat. Wa aqimus shalah wa atu zakat. Aqimus shalah wa atu zakat. Kadang orang hanya mementingkan sholat, tapi zakat diabaikan. Bisa karena memang orang-orang yang tidak memahami hitungan zakat, bisa karena memang dia enggan menunaikan zakat. Itu ada orang yang memang harus spesialis menghitung zakat. Disebut dalam Islam itu dengan ahlul hisbah.
Orang-orang yang ahli hizbah adalah orang-orang yang bekerja untuk membantu pemerintah, Baitul Mal milik pemerintah itu mendatangi orang-orang yang memiliki yang seharusnya wajib zakat, dibantu cara hitungnya, dibantu gimana cara menghitung mengeluarkan zakat. Zakat itu dikeluarkan dari mana Pak hitungnya? Harta yang dia miliki, kalau dia perdagangan berapa barang dagangannya, nominalnya, nilainya berapa, kemudian uangnya yang cash ada berapa, kemudian uang yang ada di tangan orang lain atau piutang itu berapa, digabungkan menjadi satu. Setelah itu dikurangi hutang, punya hutang apa enggak. Kalau digabungkan menjadi satu, hartanya sudah sampai nisab 100 juta misal dan sudah berumur 1 tahun, ya dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. 100 juta ya cuma berapa? 2,5%. 2 juta setengah. 100 juta dikurangi 2 juta setengah itu banyak apa? Sedikit. Cuma sedikit itu 2,5. Itu kalau sampai 100 juta ya dia mengeluarkan zakatnya 2 juta setengah. Kalau nilai barang dagangan dia dan uang cashnya dan piutang uangnya yang ada di tangan orang lain itu digabungkan menjadi satu, sudah sampai. Cuman yang ketiga ini terkadang ada uang kita di tangan orang itu nggak balik-balik masalahnya. Kita punya uang dipinjam oleh orang nggak balik-balik, gimana hukumnya? Apakah dihitung dengan zakat? Dihitung nggak Pak? Ada nggak Pak uang kita di tangan orang nggak balik-balik? Bukan cuma ada Pak ya, banyak. Nah, ini dihitung, diambil, dikurangi hutang. Punya hutang apa enggak? Punya hutang nggak Pak? Banyak juga. Ternyata setelah dikurangi hutang malah minus. Bukannya 100 juta uangnya malah minus uangnya. Jadi nggak wajib zakat. Anak hutang itu penghalang zakat. Kalau punya hutang ya berarti belum wajib zakat. Bahkan dia yang berat di zakat gimana? Dia berat menerima zakat. Meskipun sepertinya punya uang, tapi ternyata hutangnya lebih besar daripada hartanya. Ada orang kelihatannya berada memiliki kelebihan harta, tapi ternyata hutangnya lebih besar daripada harta. Ini tidak wajib zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi zakat itu selalu berdampingan dengan sholat. Ya, karena memang itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang tidak menunaikan zakat, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya diperangi. Karena ketika hari ini mereka menolak zakat, besok mereka akan meninggalkan sholat, akan meremehkan sholat. Nah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala, yang dibahas pertama di buku ini adalah harta yang haram adalah harta yang tidak dizakati. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang urgen. Kalau usah bahas-bahas yang lain dulu, misalnya di buku yang lain. Sebelum orang-orang yang wajib zakat itu zakat. Pembahasan yang lain itu orang-orang yang tidak wajib zakat itu rata-rata mereka malah justru memperhatikan harta mereka. Hartanya itu halal apa tidak. Nah, maka yang dibahas di sini adalah pembahasan zakat terlebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu." Barang siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya. Setiap harta kita itu pasti ada kotor, ada yang kotor. Maka untuk membersihkannya adalah dengan zakat. Mensucikannya dengan zakat. Ketika harta yang halal bercampur dengan harta yang haram, maka itu akan
merusak. Harta yang halal bercampur dengan harta yang haram pasti akan merusak. Entah itu merusak agamanya atau merusak hartanya sendiri. Enggak juga tuh ada orang yang nggak bayar zakat kok tetap kaya, iya kaya, tapi agamanya yang rusak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama, yaitu harta yang haram. Yang pertama adalah harta yang tidak dizakati. Mungkin ada yang ditanyakan sampai jam 6 atau sampai suruh, kalau suruhnya jam 6:10. Pengurus musola atau masjid itu memiliki hak dalam konteks penguasa yang pertama. Kemudian yang kedua, penghitungan zakat mungkin bagi pegawai negeri kan kayak bukan termasuk penghalang. Ya. Pegawai negeri kan yang ada bukti khusus menyempurnakan SK. Belajar kami sekolah. Nah itu misalkan punya gaji 2 juta, kemudian punya utang 1 juta. Tentunya biasanya kan nah, penghitungan hartanya itu, penghitungan zakatnya yang 20% itu apakah mungkin dari yang 2 juta itu, ataukah mungkin dari yang sisanya yang dia terima per bulan 1 juta itu? Karena kan pernah saya mendengar itu ya yang 1 juta itu yang bersenang. Yang pertama terkait dengan yang mengambil menarik zakat. Yang menarik zakat itu kalau di pemerintahan ada namanya badan amil zakat. Biasanya di pemerintahan ada, cuman apakah berjalan dengan baik apa tidak, saya nggak tahu. Kalau berjalan dengan baik bagus. Ada sebenarnya, dan itu paling baik dan paling aman adalah memang badan amil zakat milik pemerintah, yang mereka itu punya wewenang, punya kekuasaan. Tuh, ya. Kalau nggak punya kekuasaan ya nggak bisa apa-apa. Narik zakat bukannya malah dapat uang, malah hasil. Kalau tidak punya kekuasaan, harus punya kekuasaan. Harus memang orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah harus. Bagaimana kalau itu di kampung-kampung biasanya ada masjid Pak ya, ada masjid, takbir masjid. Kalau memang mereka punya keahlian di situ, punya kemampuan di situ, ya silakan. Ketika ada orang yang wajib zakat, mereka mau zakatnya di masjid itu bagus. Termasuk di masjid di Jogja ini yang terkenal itu Jogokaryan itu Pak ya. Di Jogokaryan itu karena memang pengelolaannya sudah baik, bahkan pemerintah di situ itu kan di daerah Sleman ya, daerah Sleman di Jogja itu malah pemerintah daerah itu malah kalah data dengan takmir masjid Jogokaryan.
Takmir Masjid Jogokarian itu punya data warga sekitarnya, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa setiap bulannya, anaknya berapa, umur berapa, sudah bisa ngaji apa belum, terus apakah dia sudah sholat ke masjid atau belum. Datanya lebih lengkap daripada data pemerintah. Kalau data pemerintah itu kan datanya cuma kakak gitu ya. Kalau ini datanya semuanya lengkap di situ. Jadi Jogokarian itu paham betul takmirnya, siapa yang wajib zakat, siapa yang berhak menerima zakat. Jadi orang-orang yang wajib zakat itu mereka malah menyerahkan uangnya itu pada takmirnya, karena lebih percaya dengan takmir Masjid Jogokarian. Sehingga warga-warga sekitar itu luar biasa, sangat mendukung sekali. Pemerintah saja studi bandingnya malah ke situ, minta datanya malah masjid itu studi banding ke takmir Masjid Jogokarian. Ya pernah sekali kesana, luar biasa, datanya lengkap sekali. Karena ya masjid itu dijadikan sentra ekonomi juga, ya, sentra pertemuan juga, kemudian sentra majelis taklim juga di sini. Yang pertama tadi Pak, yang lebih layak dan lebih tepat adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan atau badan amil zakat. Dan pemerintah itu harus punya badan amil zakat pemerintah, itu harus punya. Basnas. Basnas ya itu. Ya, Basnas. Badan amil zakat. Mereka Mereka betul-betul mendata, memiliki data dari warganya, dari masyarakat yang mereka sudah wajib zakat, dan itu harus diperiksa. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana zakat kalau kita memiliki pekerjaan, gajian. Biasanya zakat profesi gitu namanya. Profesinya apa tadi? Guru ya. Apakah zakat profesi itu wajib? Di zakat profesi ini diperselisihkan Pak, apakah wajib apa tidak. Zakat profesi ini yang pertama kali membahas adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi di buku fikih beliau, zakat profesi. Awal mulanya zakat profesi ini muncul karena ada orang-orang yang memiliki profesi tertentu yang mereka itu hartanya kalau dikumpulkan kalah-kalahi orang yang orang-orang yang kaya atau punya pekerjaan tertentu, misal pedagang. Karena ada sebagian profesi itu sudah sampai nisabnya. Ada nggak orang gaji bulanan itu sampai nisab? Nisab zakat berapa? 80 juta atau kalau digerakkan 40 gram. 85 gram ya, 80 gram. Satu bulan. Satu tahun ada nggak orang yang mendapatkan gaji itu 50 juta? Satu bulan Pak. lebih. Gaji pokok nggak ada. Gaji pokok nggak ada ya. Kalau pendapatan banyak. Jawabannya boleh kalau Subhanahu wa Ta'ala. Profesi ini masih diperselisihkan apakah wajib zakat atau tidak. Jadi saya lebih cenderung dilihat penghasilannya. Kalau penghasilannya itu sampai pada nisabnya, dia wajib zakat. Pernah saya bahas di buku Al-Mughni karangan Buddha Mahmud situ, orang yang wajib mengeluarkan zakat profesi itu kalau gaji bulanannya itu sama dengan nisab pertanian. Kalau pertanian itu nisabnya 650 kilogram beras. Beras apa dapat ya? Terus ya hasil bumi. Kalau beras berapa kilo Pak? Mungkin bisa dihitung. 400 kilo. 4 kintal. 450. Kalau
Berapa itu berapa ya? 3.000. Dapat 41 Berapa? 4.000 kan? Iya, 4.000. Harga standar kadang nggak sampai 40.000. Kalau beras berapa? 10.000 lah. 6,5 juta. Kalau dihitung pakai beras 6,5 juta. Zakatnya 2,5%. Jadi zakat profesi itu gabungan dari zakat tanaman, zakat hasil bumi dengan zakat mal digabung. Kalau nisabnya ngambil nisab zakat hasil tanah, hasil tanaman, kemudian persenannya ngambilnya dari zakat mal yaitu 2,5%. Karena zakat profesi itu nggak ada hadisnya. Kalau kita cari hadisnya, itu kan suatu yang kontemporer, yang baru. Kalau diambil 2,5% dari 6,5 juta berapa? 100 juta 8 itu 108 162 itu pun 6,5 juta ya, 6,5 juta. Kalau 2 ya belum, masih jauh sekali, masih belum. Kalaupun mau zakat profesi, tapi sekali lagi karena zakat profesi itu tidak disebutkan secara spesifik berapa zakatnya, dan itu sesuatu yang kontemporer, itu masih diperselisihkan para ulama. Ya kalau mau zakat itu baik, bagus ini zakat, kalau baik apa. Ada juga yang menghitung zakat profesi itu dihitung dalam 1 tahun penghasilannya. 1 tahun itu berapa gajinya dihitung 1 tahun. Kalau sampai nisab ya mengeluarkan zakat, kalau tidak ya tidak wajib zakat. Kalau mau lebih aman ya keluarkan, kalau enggak ya nggak apa-apa, karena memang tidak ada secara khusus. Kira ada yang lain? Sudah daftar? Itu statusnya sudah daftar? Oh sudah. Ya. Bagusnya dikeluarkan kalau sudah setahun. Karena ya 2,2 juta setengah. Artinya yang dikeluarkan cuma 2,5%. Kayaknya dikeluarkan. Karena kan masih keluarnya masih untuk keperluan hajinya juga masih tertunda ya. Ya, ada yang lain, Pak? Sudah? Masih ada lagi? Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian kajian kita pada hari ini. Insyaallah besok kita akan kembali membahas tentang pengelolaan harta zakat. Harta zakat itu bagaimana cara pengelolaannya? Apakah hanya untuk fakir miskin saja,
boleh nggak kalau harta zakat itu untuk masjid, untuk bayar utang? Senang nggak Pak kira-kira kalau harta zakat itu bisa dikelola dan orang yang punya hutang itu dibayari utang? Itu di Turki itu masih ada kebiasaan mereka, orang-orang yang wajib zakat yang mereka diberikan harta itu, mereka mendatangi tetangga-tetangganya yang masih punya hutang dan ditanya masih punya hutang berapa, dilunasi hutangnya sebagai zakat mereka. Itu masih berjalan kebiasaan mereka. Itu kebiasaan dari peninggalan dulu Utsmaniyah. Karena mereka juga ya kebiasaan yang sudah berjalan dari dulu itu mereka masih mereka masih membiasakan memberikan makan kepada hewan di sekitar mereka. Jadi hewan-hewan di sana itu rata-rata hewannya enggak seperti di sini. Di sini kan kalau ada anjing itu ada orang lewat bawa ya. Anjing di sana itu berbeda Pak, itu kayak kucing Pak. Hidup di tengah-tengah masyarakat kayak kucing. Budi-budi anjingnya itu bisa seperti anak sapi itu. Tapi warga sekitar itu memang kebiasaan mereka itu memberikan makan kepada hewan sekitar. Jadi karakter atau watak hewan itu sesuai kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu kasar, ada kucing, ada anjing dilempari, ditendang, ya kasar juga hewan itu. Karena di sana itu ternyata masyarakat itu mereka punya prinsip jangan sampai ada hewan yang kelaparan di jalanan. Biasanya mereka kalau ada makan pasti dikasihkan kepada hewan. Kayak kucing, anjing hidup rukun. Di sana itu luar biasa. Kucing-kucing besar yang bagus-bagus itu kalau di sini dijual 1 juta. Tapi itu kucing liar, nggak ada yang ngambil itu. Jadi dikasih makan, ada tempat mandinya juga. Bahkan anjing di sana gede-gede itu sampai ada yang tiduran nggak bisa bangun karena sakit kenyataan itu anjing. Kalau di sini kan jarang seperti itu. Itu di antara kebiasaan mereka. Termasuk kebiasaan pemerintah dulu, Sultan Abdul Hamid Khan yang kedua. Itu mereka memiliki prinsip jangan sampai ada hewan yang kelaparan. Bayangkan hewan aja nggak boleh kelaparan, apalagi manusia. Karena di pemerintah di sana itu Utsmani itu, saya pernah ke sana itu melihat istananya Sultan Muhammad Al-Fatih. Di depan istana Muhammad Al-Fatih itu ada dapur umum. Dapurnya itu lebar sekali, hampir selebar istana. Dapur pemasakan. Jadi dapur itu digunakan untuk memasak yang makanan itu dibagikan kepada orang-orang di sekitar itu, di daerah Istanbul itu. Siapa yang ngasih uang? Yang ngasih uang ya menteri-menterinya, ya pejabat-pejabatnya, ya tentara-tentaranya. Itu mereka ngasih uang, ngasih infak ke dapur. Saya mau infak ke dapur. Jadi ada pemasakan dapur umum, ada dapur umum di situ, mereka masaknya dibagikan. Kayaknya masih turun-temurun yang seperti itu. Jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan di dalam Islam, ya. Keistimewaannya. Jadi untuk menanggulangi sebuah kemiskinan itu salah satunya adalah dengan zakat. Kayak pun aku datang bainal ini agar harta itu tidak berputar di tangan orang-orang kaya itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada benar yang datangnya dari Allah, jika ada kesalahan yang datangnya dari saya pribadi, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.